teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat Franz Afilianto. APD dan alat penyemprotan kepada warga pedagang Pasar Sentral Sengkang. Alhamdulillah kami terima alat bantu semprot ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada DPD Partai Amanat Nasional, dalam hal ini Ketua yang diwakili Ketua DPRD Kabupaten Wajo bersama anggota DPRD Kabupaten Wajo, Ketua Komisi 2 Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Semoga bantuan ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat Pasar Sentral Sengkang untuk mengurangi menyebarnya wabah COVID-19 di Kabupaten Wajo. Sekali lagi terima kasih. Jadi saya sarankan cairan disinfektan untuk dipakai sebanyak 200 liter untuk dipergunakan di Pasar Sentral Sengkang. Ada dua jenis, ada yang lemah dan ada yang kuat. Yang lemah itu warna biru, yang kuat ada warna kuning. Jadi terserah mana mau dipakai, serahkan untuk Pasar Sentral Sengkang. Ini penyerahan masker yang akan dibagikan kepada warga Pasar Sentral untuk selanjutnya dipakai dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Kegiatan hari ini adalah penyerahan berupa bantuan APD dengan bantuan cairan penyemprotan pencegahan COVID-19 kepada warga pedagang Pasar Sentral Sengkang atas nama DPD PAN Kabupaten Wajo. Ini penyerahannya udah keberapa kalinya ini Pak? Sudah yang ketiga kalinya penyerahan dari DPD PAN Wajo untuk bantuan kepada warga pedagang Pasar Sentral Sengkang. Untuk hari ini berapa jumlah penyemprotan dan disinfektan? 100 liter. 100 liter kami berikan bantuan kepada pedagang. Harapan Terus himbauan untuk masyarakat pedagang pasar, himbauannya supaya tetap menjaga kebersihan serta jarak antara orang per orangnya supaya bisa terhindar dari penyakit dari virus COVID-19 ini. dengan adanya kegiatan seperti ini, pembagian ini. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kami menerima bantuan dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo berupa alat semprot dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Pasar Sentral Sengkang dan terkhusus di Kabupaten Wajo ini sendiri. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat berlangsung secara baik, dapat kami pergunakan sebagai mestinya sehingga penyebaran COVID terkhusus di Pasar Sentral Sengkang ini dapat terselesaikan.
terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Bapak Haji Andi Alauddin. Kami merasa berterima kasih atas kedatangan Bapak bersama anggota Dewan lainnya, dan kepada pemerintah Kabupaten Wajo, khususnya Bapak Bupati, dalam hal ini Ketua Partai Amanat Nasional, kami mengucapkan terima kasih. Semoga bantuannya dapat kami salurkan dengan baik, dapat kami atasi COVID-19 di pusat perbelanjaan Sengkang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru kami tadi mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Wajo sebagai pelaksana ketua harian di DPD PAN Kabupaten Wajo pada hari ini, telah menyerahkan bantuan kepada warga Pasar Sentral Sengkang berupa cairan disinfektan kurang lebih 200 liter dan juga 2 alat semprot yang bisa dicas sehingga bisa dipergunakan untuk warga Pasar Sentral Sengkang dan untuk menjaga, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Sudirman Bedu, untuk menjaga COVID-19 yang ada di daerah kita ini, tuh khusus di Pasar Sentral, sehingga tidak mewabah. Jadi saya kira ini suatu usaha yang kami lakukan dan sekaligus memotivasi partai-partai lain untuk melakukan hal yang sama, apakah di tempat ini atau di tempat lain, karena ini bukan momen politik, akan tetapi momen pengabdian partai kepada masyarakat. Jadi ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan berberkah, sehingga ini akan membawa keberkahan nanti kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, sehingga kita terbebas dari virus corona ini, atau Wajo tetap dalam zona hijau. Ini yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat Frans Afilianto. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo, menyerahkan bantuan hand sanitizer kepada Pak Demor di sekitar Pasar Sentral Sengkang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo, memberikan bantuan kepada para Papdemor yang berada di sekitar Pasar Sentral Sengkang berupa masker untuk digunakan supaya bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih atas bantuan dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo.
pada kesempatan ini setelah tadi melakukan pembagian di dalam pasar untuk warga pasar sentral Sengkang, kami juga melakukan pembagian kepada para tukang bemor untuk dapat membersihkan bemornya dari pengaruh virus ini. Jadi kami terus bagikan sebagai bentuk kepedulian kepada para tukang bemor. Jadi alhamdulillah pada hari ini ada ratusan kami serahkan kepada tukang bemor yang bisa dipakai untuk pembersihan dan untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya. Oke. Untuk bemor, ada bemor tak? Iya. Kali ini orang tahu. Jadi tukang bemor ya. Iya. Tapi ada pijar. Pakai aja nih rumah macam saya rumah ke sana. Mengemper dia. Kalau musuh ya. Aja nak ada bola. Jadi asal dono ini tahu sempurna ini tak bisa Iya, asal kena tenang ikan kita sempurna si Cibero ini dia virus Ya, maju. Nah, maju. Sudah maju. Kayak bemor tadi. Tapi dia tanya Fajai Sabatu, biar kami bemor dah. Tanya Fajai Sabatu. Jangan ada bemornya. Jangan ada bemornya. Tapi kira-kira. Motor ya. Jangan ada bemornya. Oh ya. Kau tulis ke memoran tuh. Bemor tanya. Aja dah, dia bukan mobil. Dia bemor tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya Partai Amanat Nasional mengadakan suatu kegiatan pembagian penyemprotan bagi anggota BEMOR. Kami dari Ketua Asosiasi BEMOR mengucapkan banyak terima kasih apa yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan ada pahala yang bisa kita petik dalam ini, dan mudah-mudahan di tahun 2020 ini akan lebih cepat hilang apa yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah penyakit kronis COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lebih mempercepat menghilangkan penyakit-penyakit ini. Terima kasih sekali lagi kepada Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan selalu membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional di samping sebelumnya sudah melakukan berbagai aksi sosial dalam membantu menanggulangi daripada bencana COVID-19 ini. Hari ini turun lagi di Pasar Sentral dan beberapa titik-titik, utamanya kepada para pelaku-pelaku becak motor kita, untuk membagikan baik dalam bentuk tangki untuk disinfektan, ya demikian juga penyemprot sprayer dalam bentuk disinfektan untuk bemor-bemor supaya setiap pengendara ya atau pelanggan mereka baik sebelum maupun setelah itu dilakukan penyemprotan agar bisa pembersihan. Demikian juga masker ala-ala pelindung diri dalam bentuk masker kita bagikan kepada mereka agar terus menjaga diri dan tentunya mensosialisasikan kepada mereka agar terus menjaga jarak, menjaga interaksi, ya menjaga sentuhan, agar betul-betul kita bisa putus mata rantai daripada penularan COVID-19 ini. Insya Allah juga dalam waktu dekat ini jajaran DPD sampai ke tingkat DPC kecamatan, 14 kecamatan juga akan turun bersama-sama dengan pengurus-pengurus tingkat ranting
untuk menyisir masyarakat kita yang memang betul-betul tidak mampu untuk membagikan dalam bentuk beras ya sembako kepada warga kita yang betul-betul butuh rantangan yang tidak bisa berdaya lagi dalam kondisi ini. Dan kita memang juga bersyukur ya banyaknya pemerhati yang turut serta, dan saya kira juga PAN menggugah kepada kita semua untuk bisa juga turut bersama berbagi, membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan. Saya kira itu. Terkait pemerintah daerah sendiri, apa sih langkah-langkah yang dilakukan untuk pemudik sendiri yang sering masuk? Apa sudah ada? Saya kira untuk pemudik kita tetap kita serukan untuk mereka tidak kembali, tetap mereka di tempatnya semua, tetapi yang memang sudah terlanjur tetap kita screening untuk mengetahui riwayat perjalanan mereka dan tujuan kemana mereka, untuk kita lakukan pemantauan selama 14 hari. Mereka diharuskan untuk mengisolasi mandiri di rumah masing-masing, tentunya dengan pantauan baik secara langsung maupun melalui telepon, dan bila ada gejala itu langsung dilakukan tindakan medis untuk membantu para pendatang kita. Ini untuk betul-betul mensterilkan dan memutus mata rantai penularan. Itu pendatang yang ada di Selobulu yang 100 orang. Ya, yang 197 kebetulan kita sudah lihat petanya. Ada satu dusun di situ yaitu dusun Mata Pasae, ada 79 warga yang ada di sana. Kita lakukan sekarang ini isolasi wilayah melibatkan 3 desa di sana, di samping kepala desa Selobulo, desa Alewadeng di satu kecamatan yang sama Sejuangin, dan ditambah lagi desa Makmur yang ada di kecamatan Pendang. Ini bersinergi untuk memutus dan mengisolasi seluruh masyarakat di satu dusun itu agar tidak ada beraktivitas dulu keluar sampai 14 hari ke depan, dan sudah berjalan kurang lebih beberapa hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan itu akan dibantu oleh posko-posko yang ada. Juga memang yang perlu mendapatkan suplai sembako kita persiapkan baik APBD maupun desa melalui APBDes-nya untuk membantu masyarakat kita. Ketika ada pemudik yang diperiksa yang positif, gimana langkah-langkahnya ini? Ya, saya kira semua ada prosedurnya, karena memang di setiap posko ada 10 posko, bahkan bertambah menjadi 14 posko yang kita tempatkan untuk memasuki wilayah Kabupaten Wajo ini, dan itu terpadu dengan tim medis kita. Jadi di samping dia di screening, dia juga diperiksa suhunya, dan kalau ada ciri-cirinya, ada gejala-gejalanya, itu langsung dilakukan tindakan medis, ya, apakah itu diperiksa, dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Dan kalau memang memenuhi gejala-gejala, apakah dia ODP, apakah dia PDP, bahkan dia bisa nanti dirujuk untuk bisa kita pastikan apakah dia positif atau tidak melalui rapid test, melalui swab, untuk bisa memastikan mereka apakah positif atau tidak. Ketika ada warga Wajo yang positif dan meninggal, apakah ada disediakan untuk pemakaman tersendiri untuk bagaimana Oh ya, jadi kita juga antisipasi untuk lokasi pemakaman yang jauh dari pemukiman, untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada penolakan jenazah, dan tetap kita edukasi kepada masyarakat kita agar mari kita berempati kepada saudara-saudara kita yang memang terkena musibah. Dan pemerintah sudah menyediakan lokasi bila memang nanti betul-betul ada, tapi kita berdoa mudah-mudahan sampai reda dan berakhirnya ini tidak ada satupun yang positif di wilayah Kabupaten Wajo. Untuk pemerintah sendiri sudah berapa anggaran yang sudah disediakan untuk digelontorkan untuk setelah ada edaran yang baik dari Kementerian Dalam Negeri, demikian juga dari Kementerian Kesehatan, ya, kita sudah melakukan refocusing dan realokasi dana kita lebih 23 miliar untuk di samping melakukan menempatkan posko-posko, juga mempersiapkan sarana dan prasarana di rumah sakit kita, karena kita juga khawatir jangan sampai
kita kewalahan nanti, walaupun memang dua rumah sakit kita di Wajo ini bukan rujukan, tetapi tetap kita mempersiapkan ruang-ruang isolasi. Jadi dari 10 sekarang kamar tidur yang ada di 2 rumah sakit ini, kita tambahkan lagi persiapan 20 kamar tidur. Sekiranya kita nanti mengantisipasi masyarakat kita yang tiba-tiba mendapatkan itu. Ya. Untuk status Wajo hari ini Pak, bagaimana? Apa ada positif atau gimana? Untuk data terakhir kita ada 49 yang ODP dan sudah ada 21 orang yang selesai pemantauannya. Kemudian PDP kita ada 2 yang tadinya ada di Rumah Sakit Siwa, tetapi alhamdulillah setelah dilakukan isolasi semakin hari semakin membaik. Bahkan kita sudah uji swab pertamanya itu negatif, kita bersyukur. Mudah-mudahan nanti di uji kedua, swab keduanya itu juga bisa negatif, sehingga tinggal 1 PDP kita sekarang ini yang melalui proses sudah 2 hari. Ya, kita berharap juga ini bisa negatif. Untuk penjagaan perbatasan sendiri apa berganti atau bagaimana nih Pak, 24 jam atau? Oh ya, kita 24 jam di sana dengan shift 3 shift ya, 3 kelompok, dan itu langsung dikoordinir oleh baik TNI maupun Polri di semua posko-posko yang ada. Satu pertanyaan mengenai perekonomian di Kabupaten Wajo. Terkait dengan perekonomian, ya tentu memang ini butuh kesabaran kita semua, apalagi Wajo ini adalah Wajo daerah niaga, tetapi kami dari pemerintah daerah juga sekarang ini melakukan pendataan dan pengkajian agar sebelum memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat kita yang terpapar dengan ekonomi, berdampak dengan ekonomi, ya tentu kita akan bantu mereka melalui jaminan sosial yang melalui program sosial safety net. Ya, kita akan menyiapkan insya Allah kurang lebih 20 miliar untuk bisa setidak-tidaknya ada sekitar 10% dari jumlah penduduk kita, di mana jumlah warga miskin kita ini ada lebih 7%, sehingga kita tingkatkan menjadi 10% karena diperkirakan banyak warga-warga kita yang tadinya punya pekerjaan, mata pencaharian tiba-tiba terputus. Nah, ini kita persiapkan buat mereka juga. Untuk karantina wilayah sudah diadakan ya Pak atau gimana? Ya, sudah berjalan beberapa hari karantina wilayah. Kita berharap khusus untuk di Salobulo itu tadi, yang 79 warga yang ada di dalamnya, sehingga semua warga yang ada satu dusun itu tidak diperkenankan lagi yang ada untuk keluar masuk. Ya, kalau ada kebutuhannya dibantu oleh posko. Kalau tidak ada yang punya kelengkapan sembako, kita bantu dengan sembako. Kita sudah siapkan APBD kurang lebih 60 juta untuk masyarakat kita di satu dusun itu. Ya. Dan ditambah lagi APBDes, ya, ditambah lagi realokasi dari dana desa yang berkolaborasi dengan APBD kita. Teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat Frans Afilianto.